Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pada pagi hari ini saya tidak ke kebun dulu ya, hanya berjalan-jalan di kebun. Ke kebun sih, cuman kebunnya di belakang rumah ya. Karena saya lagi berada di kebun belakang rumah. Ini tepatnya belakang rumah orang tua saya ya. Ini di belakang ditanami kebun cabai rawit, bisa lihat ya, varietas OR Cempluk seperti biasa yang suka saya tanam. Ini hanya sedikit penanaman ya, sekitar berapa pohon ya, paling sekitar 300 atau 200 pohon ini. Ini tanaman cabai rawit punya orang tua saya ya, OR Cempluk. Usia tanaman cabai ini memasuki usia 90 hari setelah tanam ya. Kita lihat seperti apa tanamannya. Sudah mulai berbuah tuh, tapi kebanyakan belum terlalu lebat sih buahnya. OR Cempluk ya. Oke, wih, tinggi sekali ya cabai rawit ini. OR Cempluk 90 hari setelah tanam. Ini lahannya lahan bekas juga ya. Sebelum ditanami cabai rawit, ditanami timun 2 kali ya, kemudian ditanam cabai rawit nih. Ya, itu bisa dilihat ya tingginya. Itu ajir saja itu 210 cm, berarti 2 meter lebih. Sekarang bisa dilihat tuh sudah melebihi ajir ya, berarti ini tanaman tinggi sekali. Ya mungkin karena ini tidak full terkena sinar matahari ya, jadi makanya tanamannya tinggi-tinggi, tapi ya lumayan bagus sih. Saya baru kali ini saya juga melihat OR Cempluk tanamannya setinggi ini. Biasanya kalau yang di kebun yang punya saya tuh paling tingginya sekitar paling 2 meter juga, nggak lebih dari 2 meter ya. Soalnya kalau tempat saya tuh full kena sinar matahari dari pagi sampai sore itu. Kalau ini tidak terlalu full kena sinar matahari, soalnya tempatnya agak rimbun tuh, halang. Tuh di atas tuh kebun kecipir ya, cipir tuh punya bapak saya juga. Ini di bawahnya cabai rawit ya. Oke, hanya berapa bedengan tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuh 7 bedengan. Ya lumayan daripada lahan tidak dimanfaatkan. Ada lahan sedikit di belakang rumah, kemudian diolah lahan ya, setelah itu ditanami rawit ya, jadi bermanfaat ya, bisa menghasilkan, memanfaatkan lahan yang ada gitu. Oke, ini untuk pemupukan untuk kocor ya, seminggu sekali. Itu pertama pada fase vegetatif hanya menggunakan NPK Mutiara per 1 drum 100 liter ya dosisnya. Per drum 100 liter tuh hanya menggunakan 1 kilo NPK Mutiara yang 16 rutin seminggu sekali. Kemudian begitu masuk masa generatif, dosis ditambah, yaitu pemupukannya juga diganti. Intinya sih sama aja ya, unsur hara tuh ya nitrogen, fosfat, kalium gitu ya. Cuman kalau percabean diusahakan jangan menggunakan pupuk nitrogen tunggal ya. Lebih baik nitrogennya memakai yang sudah ada di kandungan NPK gitu ya. Jadi tidak tunggal, sudah ada fosfat sama kaliumnya. Yang pengecoran pas fase generatif menggunakan NPK profesional 1 kg, kemudian ditambah TSP setengah kilo,
terus ditambah lagi KCL Jerman setengah kilo ya. Jadi dosisnya satu drum tuh 2 kilo. Satu drum, untuk satu drum 100 liter ya, bukan yang 200 liter, soalnya ini ya sedikit sih, tidak terlalu banyak, makanya menggunakan drumnya yang kecil ya. Rutin seminggu sekali ya, sampai sekarang masih dilakukan pengecoran misalnya masih masa pertumbuhan gitu ya. Kalau misalkan udah tua nih, si buah-buahnya baru pengecoran biasanya gantikan. Untuk penyepraian ya, untuk penyepraian sendiri sekarang masih musim hujan ya, menggunakan bahan aktif. Untuk pengusidanya menggunakan bahan aktif mancozeb ya. Insektisida menggunakan bahan aktif abamectin, dimix sama propenopos untuk mengendalikan alat buah ya, mengusir alat buah propenopos ya baunya, karena baunya yang menyengat gitu. Kalau abamectin untuk membasmi kutu-kutuan ya, jadi sekutu trip gitu, kutu daun. Oke, kita lihat dari dekat. Oke, nah sudah mulai berbuah. Oke ya, bagus kondisinya, tanamannya sehat ya, hijaunya juga bu, hijau tuh. Nih bisa dilihat nih, tinggi ajirnya. Ini ajir yang 210 cm ya. Tuh sudah hampir lebih tuh, ini berarti 2 meter lebih tuh ajirnya, patokan ajir itu. Oke, rimbun. Intinya kalau kita pengen tanaman kita bagus ya, meskipun lahan bekas itu, ini bekas seperti ini, bekas mentimun tanaman timun 2 kali. Kalau pengen tanaman kita bagus tuh ya, intinya kita harus memenuhi apa yang dibutuhkan tanaman ya. Ya salah satu dengan cara memenuhi kebutuhan pupuk makro dan juga mikro ya, supaya tanaman tetap sehat dan subur ya, dan berbuah maksimal. Kalau kebutuhan unsur hara makro sama mikronya terpenuhi, insya Allah ya tanaman juga bakal bagus ya, meskipun di lahan bekas itu. Pada tanaman cabai sekarang ini yang punya bapak saya nih ya, orang tua saya, tidak dilakukan tumpang sari, hanya fokus satu tanaman, itu cabai rawit. Kalau biasanya suka ditumpang sari sama tomat, itu terong, atau itu kacang panjang ya. Berhubung ini tempatnya sedikit, tadinya juga ya hanya memanfaatkan ada benih sesa pas penanaman yang barang sama punya saya tuh, bukan yang punya saya, yang sudah saya tuh, maksudnya yang bapak saya tanam rawit gitu, yang di tempatnya di ya jauh dari rumah, berhubung ada benih sisa gitu ya, ditanam di sini. Ini tidak dilakukan tumpang sari, ternyata bisa lebih bagus ya, tanamannya tuh tinggi kalau tidak ditumpang sari. Apalagi ini kalau full terkena sinar matahari, ini segini di tempat yang lembab di saat cuaca pada musim hujan ya, tapi ya dianggap masih bagus kalau begini pertumbuhannya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari petani Sukabumi. Tetap semangat untuk para petani cabai yang ada di seluruh Indonesia ya. Yuk. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk para petani Indonesia.